Hai Movie Mania. Kembali lagi Mimin menemani kalian dengan sajian alur film yang selalu dinanti-nantikan. Kali ini kita akan mereview sebuah film drama action di mana dikisahkan dua kelompok petarung yang berlawanan saling mengalahkan demi menemukan harta karun tersembunyi di hutan salju. Tapi di luar dugaan, dua kelompok petarung itu malah dikalahkan oleh seorang anak muda yang awalnya tak diperhitungkan sama sekali, yang dijuluki rubah terbang. Karena dia secara diam-diam berhasil mengadu domba kedua kelompok itu dan dia ingin membalaskan semua perbuatan yang mereka lakukan kepada ayahnya dulu. Oke, langsung saja kita review filmnya, The Hidden Fog 2002. Konon katanya terdapat harta karun yang banyak di atas gunung salju dan rahasia peta harta karun itu terdapat di dalam kotak besi yang dijaga oleh seorang kasatria yang bernama Hu Yitao yang kungfunya sangat hebat. Di dunia persilatan hanya satu orang yang bernama Miao Renfeng yang bisa menandinginya. Seorang raja yang bernama Tian Kuinong yang menginginkan harta itu lalu mengadu domba Hu Yitao dan Miao Renfeng dengan menyusun rencana di mana dia memfitnah bahwa Hu Yitao yang telah menghabisi istrinya Miao Renfeng. Hingga suatu hari terjadilah pertarungan Hu Yitao dan Miao Renfeng tersebut. Setelah pertarungan yang seru, akhirnya mereka berdua terluka kena pedang masing-masing yang beracun. Hingga akhirnya mereka berdua tak berdaya dan datanglah anak buah Raja Tian Kuinong menghabisi mereka berdua. Tapi mereka tidak menemukan kotak besi rahasia peta harta karun tersebut. Rupanya kotak besi itu telah dibawa oleh anaknya Hu Yitao yang masih kecil yang bernama Hu Fei memasuki hutan salju. Dan mereka pun mengejarnya, tapi tak menemukannya karena anak itu ditolong oleh seekor elang. 10 tahun kotak itu menjadi misteri. Hingga suatu hari kotak itu muncul lagi di dunia persilatan yang dikawal oleh sekelompok orang. Sekelompok orang itu kemudian dihadang oleh seorang anak muda yang bernama Kui Yi yang ingin merebut kotak itu. Lalu terjadilah pertarungan di sana. Dan Kui dibantu oleh kakak seperguruannya yang bernama Yin Chi. Kemudian datang juga seorang cewek, yaitu pacarku yang bernama Ching Wen yang ingin merebut kotak itu juga. Tapi akhirnya peta rahasia harta karun itu berhasil direbut oleh Kui dan dia membawa pulang kepada Raja Tian. Raja Tian pun berhasil membuka peta rahasia tempat di mana harta karun itu berada. Raja memerintahkan anak buahnya yang terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama dikepalai oleh Pai Su dan kubu kedua diketuai oleh Tao Pai Sui. Kubu mana yang berhasil menemukan harta karun itu duluan akan diberikan gelar dan mewariskan ke anak cucunya nanti. Dan mereka pun berangkat mencari keberadaan harta karun tersebut di tengah gurun salju hutan salju. Dan tibalah mereka di sebuah penginapan di bawah kaki gunung salju itu. Kakek tua di penginapan itu mengatakan kepada Tao Pai Sui kalau di gunung salju itu terdapat roh rubah terbang yang konon merupakan arwah Hu Yitao yang menjaga harta karun tersebut. Dan semua orang yang ke sana tidak akan bisa berhasil kembali dengan selamat. Dia juga mengatakan kalau peta saja tidak cukup, tapi harus memiliki kunci untuk membuka harta karun di gunung salju itu. Tanpa basa-basi, Tao Pai Sui menyuruh kakek tua itu menyerahkan kunci harta karun tersebut. Tapi karena menolak, kakek itu pun dihabisi. Setelah itu, kedua kubu langsung mencari kunci harta karun dalam penginapan itu. Yinci yang merupakan anak buah Tao Pai Sui dan kakak seperguruan Kui berhasil menemukan kunci itu. Tapi dia malah dihabisi oleh Kui. Kui pun merancang siasat seolah-olah Yinci kena perangkap dan meninggoy. Setelah itu, terlihat Ching Wen pacarku yang merupakan anak buah Pai Su di belakangnya Kui. Ternyata, dulu Kui pernah ditolong oleh Ching Wen pacarku dari kejaran penjahat.
Sejak saat itu, dia bekerja untuk ayah angkatnya Qingwen yang bernama Pai Su. Dan dia pura-pura menyamar menjadi muridnya Tao Pai Sui, saingannya Pai Su. Tao Pai Sui pun datang ke tempat kejadian meninggoinya Yinji muridnya. Dia mencurigai Pao Su pelakunya. Tapi Pao Su bilang kalau Kuyi pertama yang menemukan Yinji meninggoy. Tapi kunci harta karun itu sudah ada di tangan Pao Su sekarang. Karena Kuyi yang memberikan kepada Qingwen pacarku. Lalu Qingwen pacarku memberikan kepada Pao Su. Setelah itu, Tao Pai Sui gurunya Kuyi mencurigainya sebagai pelaku Yinji yang meninggoy. Karena tak mungkin kungfunya Yinji yang hebat bisa kena perangkap biasa itu. Kuyi malah mengatakan mungkin rubah terbang di gunung salju itu sebagai pelakunya. Tapi siapa tahu di luar dugaan, dialah pelaku sebenarnya yang secara berpura-pura memasang perangkap. Seolah-olah Yinji meninggoy kena perangkap di penginapan itu. Setelah itu, Kuyi pergi menemui Pao Su dan mengatakan kalau Tao Pai Sui akan merebut kunci itu darinya. Pai Su marah memberikan tugas selanjutnya kepada Kuyi, di mana dia harus merebut peta utuh dari tangan Zhou Yunyang yang memegang peta itu. Tapi kungfu Zhou Yunyang yang di atas Kuyi membuat dia takut berhadapan dengannya. Tapi karena itu perintah, maka dia tidak bisa menolaknya. Keesokan harinya, kedua kubu itu pun berangkat ke atas gunung salju itu. Tidak lama berjalan, mereka menemukan hutan salju itu aneh. Karena banyak sekali ilusinya. Dan langsung datang kabut asap yang tebal menghampiri mereka. Di balik kabut asap itu, datanglah Kuyi menghampiri Zhou Yunyang yang memegang peta itu. Tanpa basa-basi, Kuyi pun menyerang Zhou Yunyang sebelum kautnya hilang. Dan terjadilah pertempuran di antara mereka. Di situ, Zhou Yunyang sudah meyakini Kuyi adalah pelaku atas meninggoynya Yinji. Tapi Zhou Yunyang merupakan lawan yang tangguh bagi Kuyi karena dia mempunyai ilmu rahasia yang bisa merubah air menjadi es. Tapi ujungnya, Kuyi bisa merebut peta itu dan memberikannya kepada Pao Su. Kuyi mengatakan kalau dia kena racun dari Zhou Yunyang dan hanya Tao Pai Sui yang mempunyai obat penawarnya. Tapi Pao Su tidak memperdulikan Kuyi. Aneh juga. Pao Su beserta anak buahnya sesuai peta langsung menuju ke tempat harta karun itu. Tapi sesampai di sana malah terdapat banyak tulang dan terdapat juga ternyata itu adalah peta palsu yang diberikan oleh Kuyi atas perintah Tao Pai Sui. Kuyi pun langsung merebut kunci harta karun itu dari Pao Su karena dia terkena racun dari Tao Pai Sui yang menyuruhnya jika ingin selamat harus merebut kunci itu dan memberikan kepadanya. Tiba-tiba terdengar suara dan muncul banyak sekali hena raksasa di sekeliling mereka. Sedangkan Tao Pai Sui melihat mereka dari atas. Ternyata pas Kuyi menghadapi Zhou Yunyang, Tao Pai Sui datang dan melumpuhkan Kuyi karena dia sudah mencurigainya sejak awal bahwa Kuyi pelaku atas meninggoynya Yinji muridnya. Di situ, Kuyi juga mengakui kalau dia sudah lama bekerja untuk Pao Su dan Pao Su tahu semua gerak-gerik Tao Pai Sui selama ini dari Kuyi. Kemudian, Tao Pai Sui memberi minum racun kepada Kuyi dan memberinya peta palsu. Dan Kuyi harus merebut kunci itu dari Pao Su sebagai penukar obat penawarnya. Hena raksasa itu kemudian menyerang Pao Su dan anak buahnya. Pao Su terkena gigitan hena dan tak berdaya. Tapi berkat lipan yang dipeliharanya, Pao Su bisa hidup lagi. Zhou Yunyang kemudian mengejar Qingwen pacarku yang memegang kunci itu hingga ke sebuah tempat yang terdapat banyak kunang-kunangnya. Sementara Tao Pai Sui mengejar Sai, anak buahnya Pao Su, hingga terjadi pertempuran di antara mereka. Tapi karena Tao Pai Sui kungfunya di atas Sai, maka dia bisa dengan gampang dikalahkan Tao Pai Sui. Dia pun mencari kunci itu di tubuhnya Sai, tapi tak ketemu. Tiba-tiba, Kuyi muncul di belakangnya dengan kunci di tangannya. Tanpa berkata banyak, Kuyi langsung menghabisi Tao Pai Sui gurunya itu.
Dan Kuyi pun mengambil obat penawar darinya dan menyisakan dua murid Tao Pai Sui, yaitu Zhou Yunyang dan Cheng Sanniang. Karena Zhou Yunyang adalah lawan yang kuat, maka Qingwen pacarku tak kuat menghadapinya hingga dia pasrah. Qingwen mengatakan kunci harta karunnya tak ada sama dia. Tapi karena Zhou Yunyang yang melihat Qingwen pacarku itu yang begitu manis dan cantik, merasa sayang jika menghabisinya begitu saja. Dan dia berencana menaikinya. Tapi di luar dugaan, Zhou Yunyang yang mendapat serangan rahasia dari Qingwen pacarku, yaitu kunang-kunangnya, hingga membuat Zhou Yunyang lumpuh. Dan Qingwen pun langsung menghabisinya. Ternyata jurus rahasia Qingwen pacarku, yaitu kunang-kunang itulah yang mengusir Hena raksasa itu hingga kabur. Tiba-tiba murid Tao Pai Sui yaitu Cheng Sanniang muncul dan terjadilah pertarungan dengan Qingwen. Karena kungfu Cheng Sanniang di atas Qingwen dan dia sudah tahu semua jurus rahasia Qingwen, maka Qingwen bisa dengan mudah dikalahkan oleh jurus tali benangnya yang tajam. Kuyi pun berlari menuju ke sana untuk membantu Qingwen pacarku. Maka terjadilah pertarungan antara Cheng Sanniang dengan Kuyi di situ. Kuyi pun bisa dengan agak mudah terikat dengan jurus rahasia benang tajamnya Zhou Sanniang. Cheng Sanniang itu baru mengetahui jika Kuyi ada hubungannya dengan Qingwen. Kuyi lalu mengatakan jika Tao Pai Sui dan Sai telah tiada. Zhou Sanniang terlihat senang mendengar itu karena dia begitu bisa menjadi pemenang dalam menemukan harta karun kali ini. Tiba-tiba pedangnya Kuyi terbang ke arahnya dan dia dengan mudah menghabisi Cheng Sanniang, dan pedang terbangnya ternyata merupakan jurus rahasianya Kuyi. Di situ dia juga mengatakan bahwa dirinya adalah sihirwa terbang itu yang sebenarnya. Dan dirinya lah yang menyusun rencana di balik semua ini untuk menggiring kubu Tao Pai Sui dan Pao Su untuk ke hutan salju itu biar bisa menghabisi mereka semua. Karena dia ternyata adalah Hu Fei, anaknya Hu Witao yang telah dihabisi oleh Pao Su dan Tao Pai Sui dulu. Dan dia membalaskan dendam ayahnya itu. Satu persatu telah disingkirkan oleh Kuyi. Kuyi mengira telah berakhir. Tapi di belakang Qingwen pacarku muncul Pao Su yang telah hidup kembali berkat lipan yang dipeliharanya itu. Pao Su telah mengetahui siapa Kuyi sebenarnya. Kuyi berusaha menyerang Pao Su, tapi Pao Su itu terlalu tangguh untuknya. Karena sebagian kungfunya Kuyi diajar oleh Pao Su, sehingga dia tahu semua gerakannya. Pas ketika Pao Su ingin menghabisi Kuyi, Qingwen pacarku dari belakang berpura-pura menyerang Kuyi dengan pedang dan menganggap Kuyi telah membohonginya hingga dia terjatuh ke dalam jurang. Tapi Kuyi diselamatkan oleh elangnya. Lalu Qingwen menyerahkan kunci dan peta harta karun itu kepada Pao Su. Lalu mereka berdua menuju tempat di mana harta karun itu berada dan tiba di sebuah tepi jurang es dan membuka kuncinya, dan ternyata harta karunnya ada di bawah es di tepi jurang itu. Pao Su pun langsung mencari pintu masuknya tapi tak ditemukan. Qingwen di belakang mengatakan jika harta karun itu tidak ada pintu masuk. Jika dia meledakkannya, maka akan terjatuh bersama harta karun itu ke jurang. Pao Su bertanya kenapa dia bisa tahu. Qingwen mengatakan kalau dia pernah ke situ dan langsung menyerang Pao Su, ayah angkatnya. Tapi dia bukanlah tandingan ayah angkatnya itu. Pao Su pun terluka karena luka pedang yang mengandung racun dari Qingwen. Tapi racun itu adalah racun Pao Su sehingga tidak mempan bagi dirinya. Tiba-tiba terdengar suara elang dan datanglah Kuyi lalu menyerang Pao Su dengan jurus pedang terbangnya hingga Pao Su melekat di es dengan pedangnya Kuyi. Kuyi lalu menyalakan api dan meledakkan batu es di teping itu bersama Pao Su tertimbun dengan harta karun itu. Dan ternyata nama asli Qingwen
adalah Miao Roland, putri Miao Renfeng, yang juga bersama Hu Fei putranya Hu Yitao dari awal menyusun rencana untuk menggiring kelompok Tao Pai Sui dan Pao Su yang telah mengadu domba ayahnya hingga tewas di awal untuk didapatkan peta harta karun tersebut. Dengan kepergiannya, maka Pao Su selesai sudah rencana mereka berdua dari awal hingga menyisakan Raja Tian, yaitu Raja Tao Pai Sui dan Pao Su yang memerintahkan adu domba antara Hu Yitao dan Miao Renfeng di awal untuk mendapatkan peta harta karun tersebut. Dan Ku Yi pun kembali dengan sendiri di hadapan Raja Tian dengan membawa sebuah kotak. Raja Tian langsung mengizinkannya masuk tanpa pemeriksaan. Raja pun bertanya, apakah Ku Yi telah menemukan harta karunnya? Ku Yi mengatakan harta karunnya banyak sekali. Raja Tian bisa kapan saja mengambilnya, dan di dalam kotak yang dipegangnya hanyalah sebagian besar saja. Ku Yi lalu mempersilahkan Raja Tian membuka kotak itu. Ketika Raja Tian membukanya, terdapat banyak sekali kunang-kunang beracun yang merupakan senjata rahasia Cingguan pacarku. Dan dengan begitu, tamatlah alur film kali ini, Movie Mania, di mana Raja Tian juga tewas di tangan Ku Yi. Dan apa yang bisa kita pelajari dari film ini? Kadang yang terlihat benar belum tentu benar. Jangan terlalu mudah percaya kepada orang lain yang kelihatannya baik sama kita. Dan apa yang kita tabur, maka itulah yang akan kita tuai nanti. Jadikanlah hidup ini bermanfaat dengan membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Oke, Movie Mania, sampai sini dulu review filmnya. Sampai jumpa di film berikutnya. See you.